Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu untuk setiap kami. Kami akan mendengarkan renungan ini, biar renungan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami. Fondasi kami berpijak dalam kehidupan kami. Tuhan bersama dengan kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini adalah ujian adalah pintu. Diambil dari Markus 1 ayat 12 sampai 13. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Kita tahu bersama tentang perikop ini, Bapak Ibu Saudara, tentang cerita ini, bahwa Yesus dicobai di padang gurun. Untuk lebih lengkap kronologi cerita, kita dapat membaca di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di ayat yang pertama cukup menarik, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan segera sesudah itu, yang artinya gini, menegaskan bahwa hal yang terjadi saat ini di perikop ini adalah lanjutan daripada perikop yang selanjutnya. Lanjutan peristiwa yang sebelumnya, yaitu Yesus dibaptis Yohanes. Jadi dapat kita katakan begini, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, maka Roh memimpin dia ke padang gurun. Dikatakan di sini Roh yang memimpin. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan ternyata ujian di padang gurun yang dialami oleh Yesus adalah seizin daripada Allah. Kalau kita berpikir, kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti mungkin ada hal-hal yang tidak baik, ada pergumulan atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin itu terjadi karena seizin Allah. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Bisa jadi bertujuan untuk menyempurnakan iman kita dalam pencobaan tersebut. Ujian seringkali diawali dengan keadaan yang tidak baik. Mungkin kepahitan, mungkin penderitaan dalam kehidupan kita. Tetapi kita dapat bercermin dari peristiwa Yesus. Yesus memilih melihat kepada Allah. Yesus memilih tetap berpegang kepada Bapa, tidak mengambil tawaran daripada iblis, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat melihat akhirnya bahwa Yesus menang atas pencobaan tersebut. Iblis meninggalkan dia dan malaikat datang melayani Yesus. Pada saat kita mengalami ujian, pilihannya ada di tangan kita. Setelah kita melewati ujian, kita akan masuk ke dalam sebuah pintu. Apakah pintu menuju kematian atau pintu menuju kekekalan? Kalau kita memilih untuk mengambil cara-cara daripada dunia ini, maka kita tahu pintu yang akan kita masuki adalah pintu menuju kematian. Tetapi pada saat kita memilih untuk tetap berpegang kepada iman kita, melihat hanya kepada Allah, maka kita akan melihat ada pintu kekekalan yang terbuka untuk setiap kita. Ada perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan yang akan kita alami, Bapak Ibu Saudara. Untuk ada di kekekalan memang bukan suatu hal yang sulit, bukan suatu hal yang mudah maksud saya. Tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus menuntun kita, menolong kita untuk kita dapat menang dalam setiap pergumulan kita. Pilihan ada di tangan kita. Dan saya yakin dan percaya setiap kita orang percaya akan memilih pintu menuju kekekalan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkau yang mendengar setiap pergumulan kami, setiap doa kami. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berjalanlah bersama dengan kami. Dan kami memegang teguh iman, percaya kami. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.